Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di tempat yang semoga bisa membawa berkah bagi kita semua. Ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat ini untuk mendengarkan diskusi tentang pemikiran Heidegger. Pertama mungkin yang perlu saya sampaikan mengenai sebelum kita memulai diskusi ini, pertama mungkin kenapa kita harus membahas pemikiran Heidegger. Ya, kenapa harus Heidegger kita bahas, kenapa bukan yang lain? Salah satunya mungkin karena Heidegger merupakan salah satu filsuf yang membahas keseharian kita, yang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Contoh misalnya, hal apa misalnya menjadi salah satu keseharian kita, misalnya di keseharian kita sekarang kita dikepung oleh modernitas. Maksudnya modernitas memang telah membawakan kita banyak kemajuan, seperti misalnya alat transportasi, alat komunikasi, tapi semua itu harus dibayar dengan mahal. Kemajuan itu harus dibayar dengan mahal. Dengan apa misalnya? Kemajuan yang didapat itu ternyata tidak serta-merta memberikan kebahagiaan kepada kita. Contoh misalnya, kita sering kalau katanya Transmudi Hardiman sering mengisahkan kegalauan eksistensialis misalnya. Kita tidak tahu kenapa kita ada di sini, kita mau kemana, apa sebenarnya tujuan hidup kita. Seperti itu mungkin. Saya pernah pada suatu sore pulang dari kampus, saya lihat orang di jalanan, baik yang pulang dari kantor, pulang dari tempat kerjanya. Saya bayangkan sewaktu mereka keluar dari rumahnya, itu mereka dalam keadaan semangat sekali, bangun cepat, sarapan pagi-pagi, buru-buru ke tempat kerja atau kampus. Tapi pas pulang, saya lihat mukanya kayak menerawang jauh. Pas pulang sore-sore menjelang maghrib, mereka menerawang jauh. Selalu bertanya, kenapa saya harus ada di sini? Kenapa kak harus menjalani ini semua? Dia keluar pagi-pagi untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi pas pulang ternyata kayak hampa keringki yang dia dapat. Mungkin salah satunya lagi contohnya bagaimana Heidegger dekat dengan keseharian kita. Misalnya mungkin kita biasa digulung-gulung, maksudnya tergulung-gulung sama waktu tak. Berapa lama itu 5 tahun? Seolah sebentar sekali ji. Bisa jadi kayak 5 tahun kayak 1 hari ji. Bahkan bisa jadi kayak hanya setengah hari saja, itu yang 5 tahun misalnya, atau 10 tahun. Terkadang kita tidak bisa diam dalam suatu waktu tertentu. Sangat cepatnya ini waktu. Heidegger membahas hal-hal seperti itu, masalah waktu. Atau mungkin ya hadirin teman-teman pernah mendapati kondisi kayak begini. Kita mengalami kecemasan misalnya. Kecemasan kalau Heidegger dibedakan dengan rasa takut. Kalau rasa takut misalnya punya objek, kalau kecemasan tidak. Biasa misalnya pada suatu hari kita duduk, kita merasa cemas, tapi tidak tahu kita ini cemas karena apa. Kita bertanya kenapa kita ada di sini, sebenarnya kita mau kemana. Hal seperti yang dibahas oleh Heidegger. Termasuk juga bagaimana kita larut dalam keseharian. Kalau ada orang tiba-tiba bergosip, kita tiba-tiba ikut juga bergosip. Ada orang membicarakan tentang bola, kita tiba-tiba ikut membicarakan tentang bola. Kita, kalau kata Heidegger, kita tak larut dalam keseharian. Kita berpikir sebagaimana orang berpikir, berbicara sebagaimana orang berbicara. Itu beberapa kalau saya tangkap. Tapi katanya Heidegger, pemikiran Heidegger katanya bisa digolongkan menjadi 2. Ada Heidegger pertama dan ada Heidegger 2. Heidegger pertama katanya yang membahas masalah being and time. Orang-orang katanya lebih cenderung kenal Heidegger pertama, tapi ternyata ada katanya Heidegger 2 yang banyak juga pemikiran di situnya. Heidegger ini filsuf Jerman, lahir pada tahun 1889 dan banyak terpengaruh sama pemikiran Edmund Husserl mengenai fenomenologi. Kata Transmudi Hardiman dalam buku Back in Time, sebenarnya katanya ini Heidegger sedang mempraktikkan fenomenologi dalam buku Back in Time. Mungkin mungkin itu kalau pengantar dari saya. Kita bisa membahas jauh lebih dalam
tentang pemikiran Heidegger melalui pembahasan kita malam ini. Kepada Kanda Ustaz Muhammad Nur Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih pada Cafe Dialektika yang untuk kedua kalinya memberikan kesempatan saya untuk memberikan satu pengantar sebenarnya untuk memberikan ilustrasi sebenarnya bagaimana pemikiran Heidegger. Namun ada hal yang sangat penting sebenarnya. Kebanyakan kita membahas satu pemikiran tapi kita tidak mengetahui bagaimana relasi itu dengan pemikiran kita. Bagaimana kita saya sebagai seorang Indonesia berrelasi dengan pemikiran Heidegger. Bagaimana saya sebagai seorang pemikir Indonesia atau kita yang sedang berada di Indonesia dengan pemikir yang ada kita saat ini berrelasi dengan satu filosof manapun. Itu yang penting sebenarnya. Jadi sekedar menjelaskan tentang Heidegger itu merupakan itu hal yang biasa. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memiliki relasi dengan satu pemikir. Bagaimana misalnya saya memiliki relasi dengan Heidegger, bagaimana saya memiliki relasi dengan filosof lainnya. Karena itu yang penting. Berbicara tentang konteks bagaimana pemikiran Heidegger kemudian relasi kita adalah suatu hal yang penting. Heidegger juga pernah bertanya tentang ketika satu bentuk syair yang masyhur pada zamannya tentang Syair Hölderlin mungkin Anda tahu tentang Syair Hölderlin. Dia bertanya bagaimana pemikir Syair Hölderlin bisa dia muncul pada waktu yang begitu pelit, yang begitu perih, yang begitu pedih pada saat itu, pada saat peperangan, tapi muncul satu pemikiran Syair Hölderlin yang begitu masyhur pada zamannya. Kita pun bisa bertanya pada Heidegger, bagaimana kita memiliki relasi dengan Heidegger, bagaimana kita bisa berdialog dengan Heidegger, apa yang bisa kita tangkap dari Heidegger, apa yang bisa kita raih dari Heidegger, dan apa yang kita tolak dari Heidegger. Itu menurut saya hal yang penting. Jadi membedah satu pemikiran sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana relasinya kita dengan pemikir itu dengan kita hari ini. Sebagaimana kita telah banyak membahas tentang modernitas, postmodernitas, tapi kita tidak tahu bagaimana relasi kita terhadap modernitas, kita dengan postmodernitas dan seterusnya. Itu menurut saya itu adalah suatu hal yang penting dari bedah satu pemikiran. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk membahas Heidegger, pertama kita mesti memahami Heidegger berada di mana pada saat itu. Heidegger berada di mana pada filsafat Barat khususnya pada saat itu. Sebab itu untuk masuk pada pemikiran Heidegger, mau tidak mau kita mesti membahas tentang letak posisi Heidegger di antara filsafat modern, khususnya setelah Renaissance. Kalau kita bisa bagi, setelah Renaissance ada 3 tahap pemikiran dalam filsafat Barat. Jadi setelah Renaissance ada 3 inti tahapan pemikiran di filsafat Barat. Tahap pertama adalah tahap awal kemunculan modernitas. Di situ ditandai dengan Renaissance, kemudian di situ ada Martin Luther sebagai pembaharu dalam agama, dan juga munculnya Descartes. Descartes juga salah satu tonggak awal filsafat modern. Ini disebut dengan tahap awal filsafat modern, modernitas. Tahap bisa? Oke. Tahap kedua adalah tahap di mana tadi jelas ya? Nggak perlu saya ulang ya. Tahap kedua adalah tahap di mana para pemikir para pemikir begitu memberikan harapan yang besar kepada modernitas. Ini adalah tahap kedua pada filsafat modernitas, khususnya munculnya filsafat. Kalau Anda lihat filsafat Prancis, yang filsafat Prancis itu lebih banyak memunculkan karya-karya filsafat dalam bentuk ensiklopedia. Yang Feuerbach dan salah satu contohnya adalah salah satu filsafat Prancis. Namun di tahap kedua filsafat modern ini ada 2 tokoh yang begitu besar dalam filsafat modernitas. Pertama adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah tokoh yang sangat besar pada tahap kedua filsafat modernitas ini. Yang kedua adalah Hegel.
Hegel pun salah satu tokoh yang besar pada zaman tahap kedua filsafat modernitas. Namun, seperti yang saya ungkapkan pada pertemuan yang sebelumnya, dengan matinya Hegel, tidak ada lagi filosof besar yang kemudian dia mengurai filsafatnya, yang dia memenuhi harapan yang besar kepada modernitas. Dengan matinya Hegel, harapan manusia terhadap akal modern, harapan manusia terhadap bahwa kita tidak lagi butuh sesuatu selain akal, itu kemudian dia menolaknya. Jadi ada sebuah pengkafiran terhadap besar-besaran terhadap nilai modernitas setelah matinya Hegel. Karena itu kita tidak akan lagi menemukan satu filsuf buta setelah tiadanya Hegel. Dan filsuf yang muncul setelah Hegel justru mengkritik filsafat modernitas. Jadi Anda kalau lihat mulai dari Kierkegaard adalah tokoh yang sama sekali tidak percaya terhadap nilai-nilai modernitas. Matikan. Tidak lagi percaya terhadap nilai-nilai modernitas. Kierkegaard. Jadi dia menolak rasionalitas, dia menolak akal justru untuk meneguhkan filsafatnya Kierkegaard. Meskipun Kierkegaard dianggap sebagai bapak eksistensialisme di dalam filsafat barat, Kierkegaard adalah tokoh bapak eksistensialisme. Kemudian perkembangan mulai dari Kierkegaard itu berlangsung sampai kepada Nietzsche. Nietzsche adalah tokoh yang paling yang sangat mengkritik persoalan modernitas pada saat itu. Jadi kritik mulai dari matinya Hegel, kemudian dari Hegel muncul seperti Kierkegaard sampai kepada Nietzsche. Ini perpanjangan tokoh kritik yang paling besar terhadap modernitas adalah Nietzsche. Nietzsche dengan karyanya Beyond Good and Evil, ini adalah salah satu buku yang kemudian disitulah muncul filsafat postmodernisme. Itu dari buku Nietzsche, Beyond Good and Evil. Nah, setelah Nietzsche, Husserl, guru Heidegger, ini kita akan bertemu Heidegger. Husserl adalah kemudian salah satu tokoh yang kemudian ingin kembali mengangkat metafisika. Dia ingin kembali menegaskan metafisika yang kemudian setelah matinya Hegel banyak dikritik. Kemudian dia ingin kembali membuat satu filsafat yang filsafat pengganti dari matinya metafisika yang ada pada saat itu. Sebagaimana Anda tahu, Nietzsche adalah kritik, dia sangat mengkritik filsafat metafisika, bahwa mereka yang berfilsafat mulai seperti Socrates, Plato dan Aristoteles adalah mereka adalah orang-orang nihilisme, yang kemudian konsep nihilisme ini kemudian mempengaruhi Heidegger pada tahap kedua Heidegger. Nanti saya jelaskan apa tahap pertama Heidegger pertama dan Heidegger kedua. Nah, jadi di sini setelah itu Husserl mencoba untuk berdiri seperti filosof besar sebelumnya, dan ini membangun sebuah filsafat yang besar. Tapi sebagaimana kita lihat Husserl tidak bisa menempati filsafat besar sebelumnya seperti filsafat seperti Immanuel Kant, Hegel, Descartes. Dia tidak bisa mengganti posisi besar filsuf sebelumnya. Karena itu jadi Anda tahu kira-kira kematian Nietzsche dan Heidegger itu kira-kira berkisar 7 tahunan. Jadi setelah 7 tahun baru kemudian Heidegger muncul. Jadi dia lahir, jadi Nietzsche. Karena itu Heidegger dia berada pada konteks seperti itu. Dia berada alam pemikiran Nietzsche, dan kemudian dia bertemu dengan Husserl yang filsafatnya sebenarnya dia ingin membangun filsafat baru, tapi tidak berhasil. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi Heidegger. Jadi sekarang kita tahu di mana kita berada sekarang. Jadi di mana kita berada ketika kita berbicara tentang filsafat Heidegger. Bahwa berbicara filsafat Heidegger, sebagaimana kita tahu, mau tidak mau kita harus membahas tentang 3 tahapan dalam filsafat modernitas. Itu tahap awal yang dimulai dari Renaissance, kemudian Martin Luther dan
Descartes. Kemudian tahap kedua kemunculan Immanuel Kant dan Hegel. Kemudian tahap ketiga adalah matinya Hegel, yang kemudian filosof ingin mengkritik kembali tes. Nah, kita kembali ke sebagaimana yang kita pahami bahwa Heidegger hadir pada fenomena filsafat pada saat itu. Filsafat yang filosof pada saat itu tidak lagi meyakini terhadap mobil. Mungkin ada motor ya. Jadi mereka filsafat yang tidak lagi memberikan satu perhatian, memberikan satu harapan yang besar, sebagaimana yang kita lihat pada di mana Heidegger lahir pada saat itu. Dan yang menarik bahwa Heidegger sejak SMA dia membaca buku Aristoteles yang berbicara tentang penjelasan eksistensi. Jadi sejak SMA sampai kuliah, kemudian dia sampai menjadi seorang pemikir, tidak satu pertanyaan terhadap eksistensi itu terus-menerus hadir di dalam dirinya. Sebab itu sebagian penafsir Heidegger menjelaskan bahwa sebenarnya filsafat Heidegger ini adalah sebuah pencarian jalan menuju eksistensi. Karena Heidegger tidak puas dengan definisi tentang eksistensi atau being yang dibangun mulai dari Socrates, Plato, Aristoteles hingga sampai filosof sebelumnya. Jadi seluruh definisi tentang eksistensi itu tidak menjawab kegelisahan Heidegger pada saat itu. Jadi sama sekali dia tidak ada satupun definisi tentang eksistensi yang kemudian membuat Heidegger menjadi terpuaskan dengan pembahasan eksistensi. Karena itu pertanyaan tentang eksistensi sejak SMA sampai kemudian dia menjadi seorang pemikir terus-menerus membawa satu penderitaan pengetahuan di dalam dirinya. Pertanyaan terus-menerus terhadap eksistensi itu sebenarnya apa? Nah, kenapa demikian? Khususnya pada Descartes. Descartes adalah cogito ergo sum yang menawarkan satu pemisahan antara subjek dengan objek, antara ilmu dengan praktek, antara ilmu dengan amal. Jadi kalau kita lihat adalah saya, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Aku dijustifikasi melalui saya sebagai jiwa-jiwa yang mendengar, melihat, jiwa yang melihat, mendengar, dan berpikir. Kemudian realitas di luar adalah realitas yang bisu, tuli dan tidak melihat. Jadi ini adalah sebuah realitas keterpisahan antara subjek sebagai saya yang berpikir, saya yang melihat, saya yang berpikir, yang merasa. Kemudian realitas eksternal adalah sesuatu yang objek yang tidak memiliki rasa, berpikir, bisu dan tuli. Disinilah kemudian lahir filsafat idealisme. Jadi sebenarnya idealisme akarnya pada Descartes. Jadi kalau Anda lihat idealisme akarnya pada Descartes, karena pertanyaannya adalah bagaimana saya mengetahui realitas. Sebab saya adalah saya yang berpikir, saya merasakan, saya melihat, saya mendengar. Sedangkan realitas di luar adalah sesuatu yang bisu, tuli dan tidak punya rasa. Jadi dia tidak berpikir. Sebab itu dia memiliki realitas tersendiri. Saya pun memiliki realitas tersendiri. Sedangkan mengetahui adalah satu bentuk relasi. Misalnya saya sekarang mengetahui gelas, berarti saya meliputi gelas, berarti saya punya relasi terhadap gelas. Nah pertanyaannya, bagaimana saya memiliki relasi terhadap sesuatu yang bisu, tuli, tidak berpikir dan tidak punya perasaan, kan? Nah disinilah muncul idealisme. Bagaimana saya mengetahui?
Bagaimana saya mengetahui realitas? Karena saya berdiri pada subjek saya sendiri yang mendengar, melihat, berpikir, sedangkan di luar adalah bersandar pada subjek dia sendiri yang bisu, tuli, tidak punya perasaan dan seterusnya. Sebab itu disinilah akar idealisme, satu pemikiran idealisme yang kemudian dibaca dengan baik oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant kemudian melahirkan filsafat idealisme absolut seperti Fichte. Nah, Heidegger kemudian termasuk Husserl kemudian mencoba untuk keluar dari filsafat Descartes, karena Descartes senantiasa terjadi dualitas antara subjek dengan objek. Sebab itu Husserl dengan filsafat fenomenologi sebenarnya mencari jalan keluar yang ada pada saat itu untuk ingin keluar dari problem barat, pemikiran barat saat itu yang sangat dualitas, yaitu dengan fenomenologi. Fenomenologi adalah dia mendefinisikan pengetahuan sebagai intentionality. Intentionality adalah relasi. Kata Husserl, untuk membuktikan apakah di luar ada atau tidak, kata Husserl, itu tidak perlu pembuktian. Kenapa? Karena pengetahuan adalah intentionality. Intentionality adalah relasi. Kenapa saya mengetahui gelas? Karena saya punya relasi. Saya tidak perlu membuktikan. Jadi cukup saya proposisi pernyataan mengatakan bahwa saya tahu gelas, saya tahu, itu sebenarnya suatu bentuk proposisi intentionality, suatu bentuk proposisi relasi. Karena pengetahuan tanpa relasi itu tidak mungkin pengetahuan. Misalnya saya tahu apa, bukan? Jadi kalau misalnya saya mengatakan proposisi saya tahu, pasti Anda bertanya, Anda tahu apa? Kan? Nah, tahu apa menunjukkan, meniscayakan mesti ada relasi. Dan relasi relatif antara saya dengan realitas yang saya lingkupi, yang saya jangkau, yang saya liputi. Misalnya yang ada di sekitar di depan saya ini adalah realitas yang saya jangkau, yang saya liputi. Nah, Husserl mencoba untuk keluar dari problem Descartes dengan memberikan satu bentuk filsafat baru, yaitu fenomenologi. Nah, Heidegger juga memberikan sebagaimana yang kita tahu bahwa Heidegger murid terbaik Husserl. Murid terbaik Husserl adalah Heidegger. Nah, karena itu Heidegger kemudian mencoba untuk menjawab apa yang diyakini oleh gurunya, yaitu Husserl. Jadi di sini kemudian kita berada pada pemikiran Heidegger. Jadi kita berada pada Heidegger itu adalah fenomena seperti ini. Jadi mulai dari 3 tahapan tadi, mulai setelah itu matinya Hegel, kemudian sampai Kierkegaard, sampai Nietzsche, kemudian sampai Husserl yang kemudian ingin mencoba membangun filsafat baru untuk mengulang kembali kejayaan metafisika. Lalu kemudian menurut Heidegger itu tidak berhasil. Menurut Heidegger bahwa karena setelah dia memberikan satu bentuk fenomenologi terhadap gurunya, kemudian Husserl kemudian setelah membaca fenomenologi dalam pandangan Heidegger, dia sadar bahwa ternyata fenomenologinya sudah terpisah dengan pemikiran dirinya. Jadi Husserl sejak itu dia mulai putus asa bahwa ternyata Heidegger, murid kesayangannya ini, tidak lagi mewakili pemikirannya sebagaimana mestinya. Nah, disinilah Heidegger hadir. Nah, cuma yang paling penting adalah sebagaimana tadi dijelaskan, saya sempat diskusi dengan teman Eman bahwa sebenarnya Heidegger itu ada 2. Jadi kalau Anda lihat penafsir Heidegger, sebagian besar membagi penafsir Heidegger pertama dengan Heidegger kedua. Sama kalau Anda masuk filsafat bahasa Wittgenstein ada first Wittgenstein dan second Wittgenstein. Jadi first Wittgenstein ketika Wittgenstein yang masih muda, dan second Wittgenstein adalah yang setelah Wittgenstein telah berada di masa tua dan dengan filsafatnya language of game. Nah, Heidegger pun demikian, ada first Heideggerian dan second Heideggerian.
First Heideggerian itulah ketika dia masih menulis buku Being and Time pada 1927. Jadi Being and Time adalah disebut sebagai Heidegger pertama. Kemudian pada tahun 1935 itu kemudian muncul Heidegger kedua. Nah, nanti kita jelaskan apa sebenarnya perbedaan antara Heidegger pertama dengan Heidegger kedua, dan yang mana yang lebih penting untuk kita, apakah Heidegger pertama atau Heidegger kedua. Yang banyak merelasi yang kemudian melahirkan ada yang disebut dengan Heideggerian, kemudian Neo-Heideggerian, sebenarnya bukan Heidegger pertama, tapi lebih banyak pada Heidegger kedua. Tapi itu bukan berarti bahwa Heidegger pertama ini tidak memberikan satu sumbangsi pemikiran, karena kalau Anda lihat John Paul Sartre itu kemudian lebih banyak dipengaruhi pada Heidegger pertama. Jadi John Paul Sartre, Albert Camus, itulah semuanya dipengaruhi dari Heidegger pertama, First Heideggerian. Dalam bukunya Being and Time, itu semuanya dipengaruhi oleh pemikiran Heidegger pertama, bukan Heidegger kedua. Tapi Heidegger tidak hanya berhenti kepada Heidegger pertama. Jadi Heidegger melanjutkan pemikirannya itu mulai tahun 1935 ketika dia ceramah di salah satu fakultas, yang mulai ceramahnya tentang seni. Kemudian tahun 1943 kalau saya tidak salah, kemudian dia berceramah tentang risalah tentang humanisme. Kemudian 1940-an itu bicara tentang esensi hakikat. Sebenarnya Heidegger kedua berada pada buku kedua ini tentang esensi hakikat. Dia menjelaskan tentang esensi hakikat yang kemudian mencoba menolak metafisika sebagaimana Nietzsche. Jadi bisa dikatakan selain pada Husserl, Nietzsche salah satu pemikir yang sangat mempengaruhi Heidegger. Nanti saya menjelaskan di mana pertemuan antara Nietzsche dengan Heidegger. Kenapa dia sangat dipengaruhi Nietzsche. Nah, kita kembali karena oleh sebab itu dengan waktu yang singkat ini kita mencoba menjelaskan baik Heidegger pertama maupun Heidegger yang kedua secara singkat. Tadi dijelaskan bahwa Heidegger pertama adalah berada pada buku Being and Time. Jadi Being and Time ini adalah disebut sebagai pemikir Heidegger dalam pemikiran pertamanya. Kalau Anda membaca atau menafsir tentang Being and Time, Heidegger pertama ini lebih banyak menjelaskan tentang desain, dan juga menjelaskan tentang openness of being, relasi tentang keterbukaan eksistensi. Desain sebenarnya kita tidak bisa menjelaskan desain ini sebagai secara etimologi, secara bahasa, karena itu membingungkan secara bahasa. Desain adalah saya di sana, wujud yang di sana atau wujud yang di sini, itu desain. Wujud yang di sana, wujud yang di sini, itu adalah membingungkan secara etimologi, secara bahasa, itu membingungkan. Tapi yang kita butuhkan adalah desain dalam pemaknaan istilah. Secara istilah, desain adalah wujud. Jadi kita relasi manusia yang kemudian dia memiliki relasi dengan eksistensi, relasinya dengan alam, atau bisa dikatakan wujud yang memiliki alam. Jadi kalau Anda buka Being and Time, tidak semua eksistensi memiliki alam. Jadi tidak semua dari kita memiliki realitas alam. Di sini kemudian kenapa Sartre dipengaruhi Heidegger? Karena itu Sartre pun berhak mengatakan saya Heideggerian, tapi dia Heidegger pertama yang mengatakan bahwa manusia yang menentukan esensinya, manusia yang menentukan eksistensinya, itu kan esensi kemudian eksistensi, manusia yang kemudian menentukan eksistensinya. Itu dipengaruhi oleh pemikiran Heidegger pertama dalam bukunya Being and Time yang dengan definisi desain. Karena kalau kita menelusuri lebih dalam tentang definisi desain, maka sebenarnya yang kita temukan seperti yang kita akan temukan dalam John Paul Sartre dan Albert Camus dalam misalnya dalam sastra Albert Camus, dia lebih menjelaskan filsafatnya seperti itu. Nah, maksudnya jadi pada Heidegger pertama dengan teori desain, dia lebih banyak menjelaskan tentang makna eksistensi, dan merubah makna eksistensi seperti yang definisikan sebelumnya, mulai dari Socrates, Plato, Aristoteles dan seterusnya. Jadi dia tidak menerima satu gagasan eksistensi dan manapun. Dan yang menarik bahwa Heidegger
Heidegger kemudian yakin bahwa untuk merubah satu peradaban, kita mesti merubah makna eksistensi. Ini yang menarik. Jadi Heidegger kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa untuk merubah satu peradaban kita mesti merubah makna eksistensi. Itu pertama. Kedua, merubah makna manusia, kemudian merubah makna hakikat. Jadi merubah makna wujud, merubah makna hakikat, merubah makna manusia itu adalah tiga hal yang mesti dirubah jika satu peradaban ingin kita rubah. Nah, karena kalau Anda lihat kenapa kemudian Heidegger tidak berpatokan, bersandar kepada filsafat Yunani mulai dari Socrates, karena kita lihat bahwa filsafat Heidegger, dia sadar bahwa selama ini ketika manusia berbicara tentang wujud, sebenarnya bukan wujud yang mereka cari, tapi yang mereka cari adalah maujud atau jadi yang mengada. Jadi ada sebagaimana ada yang mengada. Jadi Aristoteles, khususnya pada puncak Aristoteles, yang dia cari ada, tapi yang dia temukan adalah bukan ada, maujud yang dia temukan, mengada dia temukan, bukan ada yang temukan. Lalu dia mendefinisikan ada. Karena itu di sini dia meminjam istilah Nietzsche dengan nihilisme, bahwa mereka yang masih mengagungkan filsafat metafisika adalah mereka adalah orang-orang yang terjebak pada nihilisme. Nihilisme yang tidak lagi membedakan mana wujud dan mana maujud. Mereka mencari wujud, tapi mereka yang dapatkan adalah maujud. Kenapa? Karena kalau Anda lihat, kalau Anda bertanya pada Aristoteles, hakikat itu apa? Maka dia menjelaskan bahwa hakikat itu, kebenaran itu adalah kesesuaian antara konsep dengan realitas, kan? Konsep dengan realitas. Oleh karena itu, hakikat itu tereduksi pada konsep. Hakikat kemudian tereduksi kepada konsep semata, bukan kepada hakikat itu sendiri. Di sini kemudian Heidegger melihat bahwa kenapa kemudian filsafat metafisika mulai dari Socrates sampai Aristoteles dan selanjutnya adalah terjebak pada nihilisme dan tidak bisa membedakan mana wujud dan mana maujud. Nah, karena itu kita katakan bahwa Heidegger mencoba keluar untuk membantu problema Barat pada saat itu. Bagaimana caranya? Adalah dengan merubah makna eksistensi. Merubah makna eksistensi, kemudian merubah makna hakikat, dan juga merubah makna manusia. Karena kata dia, kalau makna eksistensi kita rubah, maka dengan sendirinya pemikiran pun akan berubah. Kan? Dengan merubah makna eksistensi, maka pemikiran akan berubah. Karena pemikiran akan berubah dan pemikiran merupakan landasan satu peradaban, maka selanjutnya peradaban pun akan berubah. Jadi ini adalah analisa Heidegger dengan baik. Karena itu Heidegger juga mencoba untuk keluar dari problem Barat saat itu dengan kembali mendefinisikan tentang apa yang disebut dengan eksistensi, dengan menyuguhkan makna desain. Tapi sekali lagi yang mesti kita pahami bahwa Heidegger tidak berhenti pada di sini. Heidegger tidak berhenti kepada dalam bukunya Being and Time, yang kebanyakan kita di Indonesia lebih banyak memaknai Heidegger dengan Being and Time, Heidegger pada Heidegger pertama saja. Padahal kalau Anda masuk pada penafsiran Heidegger itu ada, kita akan temukan Heidegger kedua. Akan tetapi antara Heidegger pertama dengan Heidegger kedua sebenarnya tidak ada ini ya, bukan pemisahan secara absolut, bukan pemisahan secara totalitas. Tapi Heidegger kedua dasarnya ada kepada Heidegger pertama, yaitu dengan bangunan desain. Dan desain sebagaimana yang kita lihat tadi bahwa dia adalah kita relasikan dengan openness of being, keterbukaan eksistensi, bahwa manusia yang sadar bahwa dirinya ada di situ dan dirinya terrelasi dengan alam. Yang kemudian hubungannya dengan time adalah wujud yang mengeksistensi pada dirinya. Jadi misalnya saya di sini, saya kemudian terrelasi dengan realitas, relasi dengan eksistensi. Nah, relasi saya terhadap eksistensi ini sekaligus merelasikan diri saya dengan waktu, sekaligus merelasikan diri saya dengan waktu dalam pemaknaan sejarah. Jadi waktu dalam pemaknaan sejarah.
ada konteks sejarah yang ada pada diri saya. Jadi saya terrelasi dengan realitas, terrelasi dengan waktu yang dalam pengertian sejarah. Jadi saya realitas yang menyejarah, terrelasi dengan sejarah itu sendiri. Karena itu dalam filsafat Heidegger kita akan menemukan the history of existence, sejarah eksistensi. Karena ada eksistensi yang menyejarah. Sebab itu masing-masing dari kita punya sejarah eksistensi. Kita terrelasi dengan realitas eksistensi. Itu sejauh seberapa besar keterbukaan eksistensi terrelasi dengan diri kita. Jadi ada openness of being. Misalnya sekarang saya terrelasi dengan eksistensi. Dan sebenarnya relasi ini bukan cuma relasi dengan eksistensi saja, tapi juga adalah terkait dengan waktu. Waktu dalam artian sejarah. Sejarah yang mengeksistensi dengan diri saya. Ini juga dia masuk dengan alam. Being in the world, design dengan being in the world. Saya berada dalam satu alam. Itu adalah relasinya dengan sejarah. Sebab itu, dan ini terkait dengan nanti hermeneutika Heidegger sebagai hermeneutika filsafat. Jadi pertama kali kalau Anda baca sejarah hermeneutika, mulai hermeneutika bahasa, kemudian masuk ya hermeneutika dalam tafsir, dan pertama kali masuk hermeneutika dalam filsafat itu melalui Heidegger. Disinilah hermeneutika yang pernah Derrida dan seterusnya, itu semua catatan kaki dari Heidegger. Semuanya catatan kaki, termasuk mazhab Frankfurt sebenarnya dia tidak akan ada tanpa Heidegger. Nah, nanti saya jelaskan karena itu kenapa kita penting berrelasi dengan Heidegger. Khususnya Heidegger yang kedua, bukan Heidegger yang pertama. Karena Heidegger pertama hanya melahirkan Albert Camus dan Jean Paul Sartre. Nah, tadi ada beberapa yang telah kita bahas tentang makna eksistensi yang kemudian Heidegger mencoba untuk merubah. Pada Heidegger yang kedua, itu yang pertama. Heidegger yang kedua, makna. Nah, di sini kemudian kita lihat buku Budi Hardiman ya, ada buku satu Mistika Seharian ya, betul. Mistika Seharian di sini adalah terkait dengan Heidegger yang kedua, bahwa eksistensi adalah realitas yang bertajalli, bermanifestasi kepada saya, bermanifestasi dalam diri saya, gitu kan? Jadi kalau pada Heidegger pertama desain, Heidegger pertama lebih banyak bicara tentang desain dan keterbukaan eksistensi, relasinya saya dengan realitas, saya yang memiliki alam, saya yang terrelasi dengan sejarah, dengan time tadi dengan sejarah. Kemudian yang masuk pada Heidegger kedua, dia menjelaskan tentang wujud yang bermanifestasi di dalam diri saya. Sebab itu kalau ada yang menafsirkan Heidegger kepada mistik, kepada sufisme, dan sebagainya, itu akarnya ada pada Heidegger yang kedua, ya, bukan Heidegger yang pertama. Ya, akarnya ada pada Heidegger yang kedua. Jadi jangan heran kemudian Heidegger dibawa ke ranah sufistik. Itu pada Heidegger yang kedua, karena dia mulai menafsirkan eksistensi, meluas makna desain, bukan hanya pada sejarah, tapi dia sudah menuliskan pada eksistensi yang bermanifestasi dalam diri saya. Jadi bukan cuma relasi saya dengan realitas eksternal, tapi ada realitas eksistensi yang kemudian termanifestasi di dalam diri saya. Nah, tadi kita pahami bahwa dari mana akar pemikiran Heidegger yang kedua ini, sebenarnya dia berada dalam pemikiran Yunani kuno. Jadi baik Heidegger kalau kita lihat tadi sebagaimana yang saya jelaskan, dia mengkritik filsafat Socrates, Plato, Aristoteles dan selanjutnya, terutama pada Descartes. Dia mengkritik seluruh filsafat ini dan mengatakan bahwa semua adalah metafisika dan terjebak pada nihilisme. Tapi Heidegger dia menggantungkan pemikirannya kepada Yunani kuno, bukan Yunani pada zaman Socrates dan setelah Socrates, tapi Yunani sebelum Socrates, khususnya pada Heraklitus, kan? Heraklitus. Nah, di sini pertemuan Heidegger dengan Nietzsche. Nietzsche juga demikian. Nietzsche juga sangat menggantungkan pemikirannya kepada bukan Yunani Socrates dan setelah Socrates, tapi dia adalah menggantungkan pemikirannya kepada Yunani kuno, khususnya pada kalau Anda baca Apoloni dan Dionysia,
mungkin Anda tahu ya, Apoloni dan Dionysian. Itu ada pertentangan antara Apoloni dan itu mitos Yunani kuno, antara Apoloni dan Dionysian yang saling menafikan. Kemudian Apoloni membawa tentang akal manusia, tentang yang transenden. Kemudian Dionysian, saya tidak tahu bahasa bagusnya Dionysian atau Dinasian, itu adalah, jadi Apoloni dan Dionysian adalah dua aliran yang saling menafikan satu sama lain. Yang Apoloni membawa tentang akal, membawa tentang pengetahuan melalui akal yang logos ya, kita pahami. Kemudian Dionysian membawa tentang dia dewa. Jadi baik Apoloni maupun itu jelmaan dari dewa. Jadi dewa Apoloni, dewa yang mewakili tentang dewa yang membawa akal dan transendental. Kemudian Dionysian adalah dewa yang membawa tentang kebahagiaan, kegairahan, yang kemudian itu tereduksi kepada hal-hal yang bersifat kelezatan dan kenikmatan. Nah, dari pertentangan ini itu kemudian Apoloni mengalahkan Dionysian. Kemudian selanjutnya jadi Apoloni menafikan Dionysian. Kemudian Apoloni yang menang. Setelah itu Apoloni kemudian dinafikan sama Socrates, dinafikan lagi. Jadi nafi melahirkan nihilisme. Di sini pertama kali Nietzsche menafsirkan nihilisme. Tapi sebenarnya istilah nihilisme pertama kali dibawa oleh Yacobi. Satu surat, dia mengirim surat kepada Fichte, salah satu aliran idealisme setelah Neo-Kantian, setelah Kant. Dia termasuk aliran Neo-Kantian, Fichte, dan ada salah satu seorang pemikir namanya Yacobi yang dalam suratnya itu ada kata-kata nihilisme. Jadi dia pertama kali mempopulerkan, dan Nietzsche mengambil kata nihilisme tadi. Yang kemudian dalam penafsiran Nietzsche, nihilisme ini berasal dari penafian. Jadi penafian satu aliran pada aliran lain, dan kemudian menafikan lagi yang lain. Jadi nafi itu adalah nihilisme dalam pandangan Nietzsche. Nah, kemudian konsep nihilisme ini kemudian saya jelaskan tadi diambil oleh Heidegger. Tapi dalam pemaknaan yang lain, bukan lagi sebagaimana dalam pemaknaan Nietzsche. Tapi maksud dari nihilisme oleh Heidegger ini adalah terjebak dalam antara wujud dan maujud. Nah, di sini kita bertemu dengan Heidegger yang kedua. Heidegger yang kedua adalah memaknai wujud lebih daripada yang pertama, bukan lagi pada desain, tapi adalah wujud yang manifestasi di dalam diri kita. Yang saya jelaskan tadi, di sinilah pertemuan Heidegger dengan sofistik, mistik, sehingga Budi Haryono menulis mistik keseharian, itu akarnya pada Heidegger yang kedua. Akan tetapi mesti kita pahami bahwa Heidegger bukan pesuluk, dia bukan pejalan pesuluk, tapi dia hanya mencoba merefleksikan intuisi kontemplasi pemikirannya, dan kemudian disitulah ada pertemuan dia dengan pemikirannya dengan sofistik, mistik ya. Jadi wajar kalau judul bukunya mistik keseharian. Keseharian itu maksudnya satu pendalaman terhadap realitas. Karena pada Heidegger yang kedua, dia kemudian memberikan satu pemaknaan baru terhadap berpikir, bahwa berpikir adalah mesti membuka hal yang batin. Jadi kalau berpikir tapi kita tidak sampai kepada rahasia, berpikir tapi hanya kepada permukaan, sebenarnya itu bukan berpikir menurut Heidegger. Ini Heidegger yang kedua. Jadi setelah memaknai bahwa desain itu, bahwa wujud itu adalah sesuatu yang bermanifestasi dalam diri kita, kemudian dia kemudian memaknai bahwa berpikir adalah membuka sesuatu hal yang batin, terbukanya sesuatu hal yang batin. Jadi kalau yang batin tidak terbuka, sebenarnya itu tidak dimaknai sebagai sesuatu yang berpikir. Nah, dari sini, disinilah kemudian Heidegger kedua inilah yang tadi mempengaruhi banyak filosof selanjutnya. Dan saya jelaskan tadi, mulai filsafat Frankfurt, Derrida dan seterusnya, itu adalah Heidegger yang kedua. Disinilah orang ada yang mengaku saya Heideggerian, saya yang Heideggerian, itu adalah dari Heidegger yang kedua, bukan Heidegger yang pertama. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa Heidegger ini seorang ateis, itu adalah Heidegger pertama.
bukan Heidegger yang kedua. Jadi dia hanya melihat Heidegger yang pertama yang mengatakan bahwa Heidegger ini seorang ateis. Padahal dia punya dialog, dia wawancara dalam majalahnya Spielberg. Jadi dia tapi majalah Spielberg ini kemudian diangkat, dipublish itu sepeninggal beliau. Dalam wawancara itu dia mengatakan hanya Tuhan yang bisa menolong kita, itu kata Heidegger. Sama dalam film Pique, hanya dewa yang bisa menolong kita. Kalau Anda lihat film Pique mengatakan dia mencari mana dewa. Kemudian semua orang mana dia mencari ininya ya Pak, yang hilang. Kemudian dia bertanya, semua orang mengatakan hanya dewa yang bisa membantu. Ini sama dengan pernyataan Heidegger pada wawancara dia terakhir sebelum dia meninggal, kemudian diangkat di majalah Spielberg, yang mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Sekaligus bukti bahwa Heidegger bukan seorang ateis, tapi dia seorang teis. Nah, tadi kita jelaskan bahwa ada pertemuan antara Heidegger dengan Nietzsche. Dan tadi berangkat dari filsafat sebelum Socrates, jadi Yunani sebelum Socrates. Dan ini kemudian mempengaruhi kalau kita bawa kepada, ada pertanyaan tadi dari moderator terhadap Heidegger kaitannya dengan Nazi, Heidegger kaitannya dengan Hitler. Karena kalau kita berbicara Heidegger itu erat kaitannya dengan Nazi. Jadi seolah-olah kalau kita bicara Heidegger, kita ini bagian dari Nazi, kita adalah bagian dari kelompok Nazi, bagian dari dan Nazi itu fasisme, dan kita ikut terlibat dalam satu gerakan fasisme, kan? Padahal dia tidak mengenal konteks kenapa Heidegger pada saat itu bersama dengan Hitler. Jadi kita masuk pada Heidegger kedua, kan? Heidegger kedua, bukan lagi Heidegger pada Wittgenstein. Sebagaimana jadi saya menjelaskan kenapa orang salah melihat Heidegger, yang selalu mengaitkan Heidegger dengan persoalan Nazi dan fasisme, Nazi, fasisme, Hitler. Kalau kita berbicara tentang Heidegger, padahal sebenarnya dia tidak memahami konteks yang ada pada saat itu, khususnya Jerman setelah kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama. Kan? Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami kekalahan mutlak, kekalahan yang luar biasa, dan sehingga saat itu untuk keluar dari keterpurukan dari Perang Dunia Pertama, mereka berusaha mencari satu bentuk pemikiran untuk kemudian mengembalikan nasionalisme, mereka membangkitkan semangat untuk kemudian kembali bergairah. Karena betul-betul pada saat itu Jerman kalah dari Dunia Pertama, sehingga dia butuh satu alat untuk kemudian keluar dari fenomena seperti itu. Nah, Hitler kemudian membawa sebelum itu Anda tahu bahwa Hitler menjadi menjadi ketua partai. Itu Nazi itu bukan dengan kekerasan ya, tapi dia dipilih kemudian naik dengan ini supaya demokratis itu. Jadi tidak ada kekerasan yang terjadi dalam partai Nazi pada saat itu, dan ketika Hitler naik menjadi pemimpin Nazi pada saat itu. Nah, dan Hitler membangun pan-Jermanisme untuk kemudian membangkitkan kembali keterpurukan Jerman dari kekalahan Perang Dunia Pertama. Dan Hitler tahu bahwa yang menyebabkan kekalahan Jerman ini adalah karena pertama, orang-orang Yahudi pada saat itu berkhianat. Yang kedua, ekonomi pada umumnya dipegang oleh Yahudi, dan Yahudi inilah yang kemudian membuat mereka kalah. Karena itu kenapa Hitler begitu benci terhadap orang Yahudi, karena Hitler meyakini bahwa mereka lah yang kemudian membuat kekalahan Perang Dunia Pertama di Jerman. Jadi kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama itu karena pengkhianatan orang-orang Yahudi, sehingga dia begitu benci terhadap orang Yahudi oleh Hitler. Nah, jadi Hitler membangun aliran pan-Jermanisme ini berangkat dari pemikiran Fichte, Jerman, Fichte, dan juga Nietzsche. Dan semuanya
baik Fichte maupun Nietzsche ini semuanya bukan berangkat dari Yunani Socrates, tapi Yunani sebelum Socrates, kan? Yunani sebelum Socrates. Dan di sini sebagaimana Heidegger yang saya jelaskan tadi kan, dia pun meyakini bahwa salah satu filsafat yang bisa membantu dia adalah Yunani sebelum Socrates, bukan Yunani setelah Socrates, karena Yunani setelah Socrates menurut Heidegger adalah terjebak dalam nihilisme dengan metafisika tadi. Tapi dia masuk pada Yunani sebelum Socrates. Jadi ada persamaan di sini, ini ya, kesamaan antara Heidegger dengan Hitler saat itu. Itu juga kenapa Heidegger kemudian membantu Hitler, itu karena kesamaan tadi, kesamaan kesandaran filsafatnya itu sebelum Yunani. Bahkan Heidegger mengatakan Jerman pada saat itu adalah jelmaan dari Yunani sebelum Socrates. Jadi di antara benua Eropa yang ada hanya Jerman jadi perwakilan Yunani sebelum Socrates. Karena Yunani sebelum Socrates di situ ada suku Arya kira-kira 300-an sebelum Masehi, itu dia bergerak dari Rusia kemudian masuk ke Jerman sampai bergerak. Itu semua adalah suku Arya, dan dia mengatakan bahwa perwakilan yang pemikiran dari Yunani sebelum Socrates adalah Jerman pada situ. Karena itu dia mengatakan hanya Jerman yang bisa membantu keterpurukan Eropa pada saat itu, sehingga dia membangun nasional sosialisme di pantai, dibangun dengan pemikiran nasional sosialisme. Dan Heidegger salah satu termasuk yang memberikan sumbangsi dalam pemikiran nasional sosialisme dengan membawa pan-Jermanisme yang kemudian berakhir pada rasial. Sampai saat ini kalau ada rasial, sebagian rasial itu adalah Jerman. Itu karena akar pemikirannya dari sana, akar pemikirannya dari situ, dari Fichte, dari Nietzsche, dari Hitler, dan juga Heidegger. Tapi tujuannya adalah, yang orang lupa tujuannya adalah untuk keluar dari keterpurukan perang Jerman pertama pada situ. Karena Jerman pada situ tadi sebagaimana saya jelaskan, dia kalah pada saat itu. Dan satu-satunya jalan menurut Heidegger adalah mesti membangkitkan nasional sosialisme. Akan tetapi setelah dia melihat kelakuan Hitler yang membunuh seenaknya dan seterusnya, situlah Heidegger kecewa dan dia mulai mengundurkan diri, mengasingkan diri, dia menyendiri dan kembali ke desa dan seterusnya. Itu karena dia melihat kelakuan Hitler pada saat itu. Karena itu Heidegger kecewa dan dia tidak seperti dari anggapan awalnya. Jadi Heidegger sebenarnya ingin membangun suatu pemikiran, bukan ingin membunuh seenaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Hitler. Jadi dia hanya ingin membangun satu pemikiran untuk keluar dari problem Jerman pada saat itu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa tidak tepat kalau saat kita bicara tentang Heidegger bahwa kita bicara tentang Nazi, tentang Hitler, terkait dengan Nazi, terkait dengan ras dan seterusnya, dan khususnya fasisme. Kenapa ada fasisme? Karena kalau Anda lihat baca buku filsafat Fichte di sini sebenarnya akar dari aliran fasisme, ajaran fasisme itu dari Fichte. Bagaimana dia mendefinisikan masyarakat, relasi individu dengan masyarakat, bagaimana mendefinisikan negara, itu semua ada di Fichte. Jadi kalau Anda mencari akar fasisme, itu sebenarnya dalam filsafat Fichte. Selain itu ada Mussolini, dan sampai saat ini ada bentuk baru ya. Kalau Anda lihat terakhir-terakhir ini ada banyak anak muda yang kemudian berusaha membangun lagi pan-Jermanisme dengan mengusung Nazi. Dan Anda mungkin lihat ada terakhir ada demo di satu kampus untuk membiarkan orang-orang mengusung aliran Nazi. Cuma mereka terjebak dalam menurut kita juga terjebak dalam nihilisme. Nah, setelah rangkaian pembicaraan ini yang penting sebenarnya adalah apa relasi kita terhadap Heidegger, apa yang kita tolak, apa yang kita terima dari Heidegger. Itu yang penting menurut saya.
karena menjelaskan satu pemikiran karena dia telah berakhir, pemikirannya telah berakhir. Meskipun dalam filsafat sebenarnya pemikiran itu tidak berakhir dalam filsafat. Karena itulah rahasianya kenapa Barat selalu menuliskan dalam bukunya The History of Western Philosophy. History dalam makna filsafat itu bukan lagi sejarah sebagaimana kita belajar dalam biologi, fisika dan seterusnya. History dalam filsafat adalah bahwa kita memiliki relasi yang tidak lagi terjebak dari ruang dan waktu. Maksudnya ketika kita membaca Nietzsche, ketika kita membacanya berarti kita berada di alam Nietzsche, kan? Kita bukan lagi berada pada zaman ini, tapi kita berada dalam Nietzsche, berada pada periode Nietzsche. Ketika kita mencari Heidegger, berarti kita berada pada periode Heidegger. Itu maksudnya the history of Western philosophy. History bahwa kita memiliki hubungan relasi sejarah yang tidak terbatas antara kita dengan satu pemikiran. Jadi itu filosofi kenapa Barat selalu menjelaskan the history of Western philosophy. Selalu ada kata history. Jadi jangan terjebak mana history di sini dengan kita menyamakan dia dengan dengan mana sejarahnya sebagaimana kita pelajari dalam fisika, biologi. Karena biasanya fisika teori-teori yang kita pelajari adalah teori-teori yang sudah usang, kemudian ada teori baharu dan seterusnya mengganti teori. Tapi dalam filsafat dia adalah beda ketika kita bicara tentang sejarah. Misalnya ketika saya membaca sofisme, ketika saya membaca persoalan sofisme tadi, berarti persoalan itu bukan lagi milik periode pada situ. Persoalan itu milik saya. Bagaimana saya menjawab sofisme? Bagaimana saya keluar dari persoalan sofisme? Apakah saya bisa sejalan dengan sofisme? Atau saya harus menolak sofisme? Jadi ini maksud dari the history of Western philosophy. Makna sejarah dalam filsafat maksudnya seperti ini. Bukan sejarah sebagaimana yang kita bahas dalam filsafat, dalam fisika, kimia dan seterusnya. Nah, karena itu yang penting adalah bagaimana relasi kita dengan Heidegger saat ini. Kita dalam pengertian kita yang Indonesia, kita yang memiliki budaya sendiri, kita yang memiliki tradisi sendiri, kita yang juga terrelasi dengan pemikiran yang lain. Dan itu menurut saya hal yang sangat penting, relasi kita dengan Heidegger, apa yang kita terima dan apa yang kita tolak. Sebagaimana yang kita pahami bahwa Heidegger untuk keluar dari pemahaman nihilisme, dalam pengertian Heidegger bahwa nihilisme ini adalah mereka yang terjebak dalam metafisika karena mereka tidak lagi membedakan mana wujud dan mana wujud. Untuk keluar dari filsafat metafisika, kata Heidegger, salah satunya jalan adalah sastra. Sastra adalah jalan terbaik untuk keluar dari bahasa metafisika. Karena sastra kita bisa menyentuh, kita bisa merasakan, kan? Tapi kalau filsafat itu karena akal murni, situ tidak ada rasa, yang ada hanya proposisi, kan? Ada proposisi mayor, minor, kesimpulan, tapi tidak ada sentuhan, kan? Jadi ini juga bagaimana pengaruh Nietzsche terhadap Heidegger. Nietzsche pun untuk keluar dari bahasa metafisika, dia bilang bahasa terbaik adalah musik, kan? Sehingga hidup tanpa musik itu tidak punya makna menurut Nietzsche. Nah, tapi Heidegger memilih bahasa sastra. Jadi kalau kita mendapatkan satu pernyataan dari Heidegger bahwa bahasa adalah rumah eksistensi, tidak semua bahasa yang dimaksud oleh Heidegger, tapi bahasa adalah bahasa sastra. Sastra adalah satu relasi yang hidup antara kita dengan realitas, kan? Relasi yang hidup. Dia bukan cuma proposisi saja. Ada ilmu huduri, ada ilmu kehadiran ketika kita membaca sastra. Karena itu Heidegger juga untuk keluar dari nihilisme metafisika, dia menawarkan sastra. Tapi menurut kita ini tidak tepat, menurut kita, karena sastra tidak membangun peradaban, kan? Sastra tidak membangun. Jadi Anda baca buku sejarah manapun, tidak ada sastra yang bisa membangun peradaban. Sastra itu hanyalah sebuah perasaan melankolis seseorang dan kemudian mengungkapkan curhatan jatuh cinta, kasmaran, patah hati, galau dan seterusnya, kan? Itu bahasa sastra, kan? Dan dia tidak akan membangun peradaban. Karena itu di sini kita memisahkan diri dari Heidegger. Karena Heidegger untuk keluar dari nihilisme, dia menawarkan sastra. Nah, karena itu menurut kita untuk keluar dari bahasa metafisika dan membangun peradaban ini hanya bahasa agama, kan?
Dan kalau Anda lihat, revolusi besar semua itu adalah membawa bahasa agama. Para nabi semuanya bahasa agama kan. Dengan bahasa agama lah Musa bisa mengalahkan Fir'aun kan? Dan seterusnya dalam sejarah kenabian itu karena semua untuk kita bicara tentang peradaban. Jadi kalau kita bicara konteks peradaban, bahasa yang kita bawa adalah bukan bahasa sastra. Sastra tidak membangun peradaban. Jadi kalau kita ingin berdialog dengan Heidegger pada saat ini, bahwa untuk keluar dari bahasa, untuk keluar dari metafisika, nihilisme metafisika, nah, itu hanya dengan bahasa agama. Relasinya dengan membangun suatu peradaban. Itu relasi kita dengan Heidegger. Akan tetapi, sekali lagi, yang menarik bahwa apa kebutuhan kita pada Heidegger. Jadi ini yang kita tolak ya. Jadi kita tolak bahwa sastra sebenarnya bukan solusi untuk membangun satu peradaban. Kedua, kita tetap butuh metafisika. Karena metafisika mau tidak mau kita butuh justifikasi. Metafisika ruang menjustifikasi, ruang proposisi. Proposisi, premis mayor, minor, dan kesimpulan tetap kita butuhkan pada ruangnya tersendiri. Nah, karena itu di sini pun kita berjarak dengan Heidegger. Karena dia menolak metafisika, tapi betul kalau metafisika yang dimaksud hanya menyandarkan pada proposisi, kita pun menolak. Sebab itu kita pun menolak hal yang disebut dengan ilmu huduri, ilmu kehadiran. Jadi selain ada ilmu husuli, ada ilmu korespondensi, relasi kita dengan saya dengan realitas di luar, itu pun kita pun mengaliri tentang, meyakini tentang ada ilmu huduri, ilmu kehadiran saya dengan realitas. Jadi kalau kita bisa menafsirkan ulang tentang Heidegger pada Heidegger kedua yang menyatakan bahwa saya adalah relasi dan eksistensi kemudian termanifestasi dalam diri saya, itu adalah hanya bisa dikaitkan dengan ilmu kehadiran, ilmu huduri, ilmu kehadiran, filsafat iluminasi. Karena memang kalau kita lihat dari sejak Socrates sampai kemudian masuk Descartes dan seterusnya, itu hampir persoalan iluminasi ini, persoalan filsafat iluminasi itu kemudian dilupakan. Jadi dia lebih banyak tenggelam dalam persoalan ilmu korespondensi, ilmu usuli, tapi mereka melupakan ilmu kehadiran, ilmu huduri. Nah, tapi yang menarik bahwa Heidegger mencoba keluar dari problem barat pada saat itu. Nah, jadi sebagaimana Nietzsche ingin keluar dari problem barat saat itu, Heidegger pun mencoba untuk keluar dari problem barat dengan menawarkan satu pemandangan baru terhadap eksistensi manusia dan hakikat. Dan yang penting bahwa Heidegger ingin keluar dari problem barat, dan kita, dan sebagaimana Heidegger ingin keluar dari problem barat, kita sebenarnya kita memiliki relasi erat dengan barat. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, kita ini TV barat, kurikulum kita kurikulum barat, itu kan pendidikan kita punya barat, semuanya barat, nafas kita semuanya barat, kan? Tidak ada yang tersisa. Kan? Tradisi kita hanya pada acara pernikahan, sunatan dan seterusnya. Selain itu kita tidak lagi hadir, yang hadir hanya barat. Nah, karena itu kita bisa meminjam filsafat Heidegger juga untuk keluar dari kebergantungan kita pada barat. Karena Heidegger juga ingin mencoba keluar dari problem barat pada saat itu. Sebab itu Heidegger juga berbicara tentang teknologi. Jadi pada tahun 1900 kalau tidak salah 40-an dia bicara tentang teknik itu apa yang kemudian menjelaskan tentang filsafat teknologi. Filsafat teknologi pada pandangan Heidegger, teknologi itu bukan cuma gadget dan komputer dan seterusnya, mesin produksi itu bukan teknologi dalam menurut Heidegger, itu hanya alat. Tapi yang penting budaya itu pun teknologi, karakter itu pun teknologi. Itu yang luar biasa dari Heidegger. Jadi dia tidak hanya berhenti kepada satu bentuk yang lahiriah, ya, yang bentuk lahiriah, tapi budaya pun satu bentuk teknologi. Itu kan mempengaruhi budaya kita saat ini kan. Bagaimana dari alat tadi itu kemudian menjadi satu bentuk budaya. Misalnya makan dulu kan sederhana, ada nasi, sayur, ikan, selesai. Sekarang itu berubah menjadi satu bentuk budaya yang luar biasa. Jadi kalau Anda makan misalnya mie, itu ada mie, itu ada tahap 1 sampai tahap 7. Pedisnya tahap 1, tahap 2, itu sampai tahap 7. Kalau Anda bisa makan mie sampai tahap 7 yang pedasnya luar biasa, itu Anda mendapatkan gratis. Itu menurut Heidegger adalah satu bentuk teknologi.
itu bagaimana teknologi mempengaruhi kita, itu satu bentuk budaya. Jadi ini yang menarik bagi Heidegger. Nah, ini yang penting bagi kita untuk Heidegger. Ya, yang penting bagi kita Heidegger adalah bagaimana memberikan ruang kita untuk kemudian mengkritik Barat yang kita saat ini sulit keluar untuk keluar dari pemikiran Barat pada saat ini, itu kan hampir dia hadir dalam seluruh realitas kehidupan kita saat ini. Nah, jadi ada yang kita tolak dan ada yang kita terima. Yang kita terima adalah Heidegger memberikan kita acuan baru bagaimana kita bisa keluar dari problem yang kita hadapi saat ini. Karena hanya kita yang bisa menolong kita sendiri, hanya budaya kita yang bisa menolong kita sendiri. Jadi di luar budaya kita itu tidak akan membantu kita, kan? Jadi kita tidak akan berharap di luar dari keindonesiaan kita. Hanya keindonesiaan yang bisa kita keluar dari problem keindonesiaan. Jadi bukan yang lain. Ini adalah jalan yang diberikan kita pada Heidegger untuk keluar dari fenomena yang kita alami saat ini. Mungkin ini sebagai panduan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mungkin beberapa tadi tentang pemikiran Heidegger yang dijelaskan oleh Mas Nur. Ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan ulang secara ringkasnya. Pertama yang dibahas tadi mengenai bagaimana posisi Heidegger dalam filsafat modern. Di sini dijelaskan tadi kalau filsafatnya Heidegger sebenarnya kritik, dia bersandar pada Edmund Husserl, dan Edmund Husserl itu menolak yang modernitasnya Descartes. Jadi itu pertama posisinya Heidegger dalam filsafat, menolak modernitasnya Descartes karena dia ikut sama Edmund Husserl. Yang kedua dijelaskan lagi bahwa ada dua, kita runut pemikirannya Heidegger terdiri dari dua bagian, Heidegger 1 dan Heidegger 2. Heidegger 1 membahas mengenai masalah being and time. Kalau di sini dibilang apa yang dibilang dasar itu bagaimana relasi wujud dengan alam, relasi eksistensi dengan alam. Dan ada juga kalau sedangkan mengenai masalah waktu, apa yang dibilang waktu di sini dibahasakan relasi kita dengan eksistensi sama dengan relasi kita dengan alam. Di sini mungkin bisa kita bertanya, bagaimana kita membangun relasi dengan eksistensi, dan apakah ini kalau kita kehilangan relasi dengan eksistensi, apakah itu juga berarti kita tidak berwaktu lagi, kehilangan relasi dengan waktu itu sendiri. Selanjutnya mengenai masalah Heidegger 2 ini dijelaskan bagaimana realitas bertajalli di dalam diri kita. Di sini dijelaskan bagaimana Heidegger sebenarnya bersandar bukan pada filsafatnya Aristoteles, Plato yang pada masa keemasan Yunani itu, tapi justru bersandar pada masa Yunani kuno seperti Heraklitus. Di sini Heidegger bertemu dengan pemikiran Nietzsche. Kemudian yang terakhir di sini dijelaskan bagaimana relasi kita dengan pemikiran Heidegger. Di sini dijelaskan bagaimana apa yang kita terima dan apa yang kita tolak dari pemikiran Heidegger. Salah satu yang kita tolak tadi dengan menjadikan sastra sebagai jalan keluar dari permasalahan modernitas. Di sini ditawarkan bahasa agama. Kemudian ada juga dijelaskan mengenai masalah metafisika. Kita juga butuh metafisika, tapi tidak semata-mata berlandasan pada sistem korespondensi atau preposisi semata saja. Kita butuh yang menghuduri. Kemudian ada juga terkait masalah teknologi. Teknologi di sini bukan hanya sekedar mesin, tapi juga berhubungan dengan masalah budaya atau karakter. Ya, itu mungkin beberapa gambaran dari pemikiran Heidegger. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan dengan hormat. Mau bertanya atau berkomentar, silakan. Atau mungkin Pak, ini yang pertama tadi dari saya yang mengenai masalah relasi, yang mengenai masalah waktu. Tadi dijelaskan kita waktu itu kalau kita punya relasi dengan eksistensi. Pertanyaannya bagaimana kita berrelasi dengan eksistensi? Apakah sekedar hidup itu artinya saya sudah berrelasi dengan eksistensi atau harus bagaimana? Kedua,
apakah jika saya kehilangan relasi dengan eksistensi saya, apakah itu berarti saya tidak berwaktu lagi, atau kehilangan waktu, atau bagaimana? Mungkin itu kalau pertanyaan dari saya pertama. Manusia masing-masing memiliki desain. Jadi desain ini adalah relasi dia dengan alam, relasi dia dengan waktu, relasi dia dengan sejarah. Ini adalah karena itu tidak semua manusia memiliki relasi dia dengan eksistensi. Karena apa yang penting dalam Heidegger adalah ada manusia yang melupakan eksistensi, dia melupakan realitas desain. Mereka yang melupakan eksistensi adalah mereka yang larut dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan problem dia tidak pernah keluar dari problem sehari-hari. Jadi kalau Anda masuk ke pasar, yang Anda temukan itu hanya yang jual beli, menerima, kemudian ada barang yang masuk, barang keluar, kemudian keuntungan, kerugian, hanya itu saja. Dia hanya keluar sekian. Nah, menurut Heidegger dia adalah melupakan eksistensi. Karena itu dia tidak memiliki alam menurut Heidegger dalam Being and Time ya, dalam bukunya Being and Time. Jadi tidak semua manusia memiliki alam, tidak. Jadi desain adalah relasi dia dengan alam. Jadi karena itu di sini yang dibutuhkan adalah kontemplasi. Manusia harus mencari jalan menuju eksistensi. Ini yang dimaksud bahwa ada relasi openness of being yang saya jelaskan tadi. Ada keterbukaan eksistensi. Bagaimana keterbukaan eksistensi ini terjadi adalah dia mesti terus berkontemplasi terhadap realitas dirinya, hubungannya dengan alam. Nah, karena itu ini juga yang mempengaruhi pada Heidegger kedua yang kemudian mulai menafsirkan bahwa berpikir itu adalah kemudian membuka rahasia, mencari jalan menuju eksistensi. Jadi berpikir tanpa membuka rahasia itu adalah tidak memberikan apapun, tidak memberikan makna. Karena itu berpikir adalah mesti membuka rahasia. Tanpa ada keterbukaan rahasia, maka itu tidak akan memberikan makna apapun. Nah, karena itu kalau ditanyakan sebenarnya bagaimana relasi kita dengan eksistensi, itu jangan sesuatunya itu dengan hermeneutika Heidegger atau fenomenologi Heidegger. Fenomenologi itu merelasikan diri kita dengan alam itu sendiri. Jadi seluas mana, jadi ini adalah seluruh alam. Jadi dan alam itu adalah relasi saya dengan alam. Di luar yang ada ini adalah ketiadaan, dan ketiadaan itu menurut Heidegger adalah kematian. Jadi bukan kematian sebagaimana yang kita pahami ya, beda kematian menurut Heidegger. Jadi karena itu semua manusia memiliki kematian dirinya sendiri, yaitu di luar relasi dirinya dengan eksistensi. Maksudnya saya saat ini hanya terrelasi dengan ini, hanya terrelasi dengan pemikiran saya, hanya terrelasi dengan sejarah yang bisa saya lingkupi. Nah, seluas mana sejarah yang bisa saya lengkapi, maksudnya saya bisa masuk dalam ruang waktu sejarah. Kalau Anda masuk hermeneutika Dilthey juga baru mengambil konsep Heidegger dari ini, bahwa kita bisa memiliki horizon dengan satu pemikiran tertentu melalui sejarah. Sejarah itu adalah kita memiliki hubungan seufuk, sehorizon dengan satu realitas waktu tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana keterbukaan eksistensi. Maksudnya bagaimana hubungan saya relasi dengan sejarah. Relasi dengan sejarah itu adalah mesti dipahami sebagai satu bentuk fenomenologi hermeneutika Heidegger yang merelasikan dirinya dengan alam, kaitannya dengan keterbukaan eksistensi yang kemudian termanifestasi di dalam dirinya. Nah, bagaimana itu melalui hermeneutikanya. Jadi ada penjelasan hermeneutika Heidegger. Cuma mungkin insya Allah dalam pembahasan yang lain kita bahas hermeneutika Heidegger, karena membahas hermeneutika Heidegger kita harus masuk pada Edmund Husserl yang kemudian dia punya 3 tahapan hermeneutika. Setelah 3 tahapan, kemudian pada setelah tahapan ketiga selanjutnya di sini Heidegger berpisah dengan Edmund Husserl. Jadi Husserl hanya memiliki 3 tahapan hermeneutika melalui fenomenologinya, dan setelah itu barulah kemudian Heidegger memisahkan dirinya dari gurunya. Cuma itu insya Allah pembahasan lain tentang bagaimana hermeneutika Heidegger. Cuma jadi kalau ditanya bagaimana relasi saya dengan alam, bagaimana relasi saya dengan sejarah, bagaimana relasi saya dengan eksistensi yang kemudian bermanifestasi, rasanya itu
jalannya adalah dengan hermeneutika atau fenomenologi Heidegger. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan pertama mengenai masalah bagaimana kita membangun relasi dengan alam. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman atau pernyataan? Ada? Ya. Silakan sebut ke nama tak. Kan masterpiece Heidegger ini di Enta ada dan waktu konsep waktu dalam di hadapan Heidegger ini seperti apa sebenarnya? Bagaimana Heidegger memaknai waktu? Nah, sebenarnya sebentar tadi saya sudah jelaskan bahwa waktu dalam pandangan Heidegger ini bukan waktu dalam pengertian sebagaimana filsafat sebelumnya. Seperti kalau kita lihat mulai dari Aristoteles, dia mendefinisikan sendiri tentang waktu adalah relasi kita terhadap pasti direlasikan dengan ruang dan waktu. Tapi Heidegger karena dia mencoba keluar dari metafisika, karena itu waktu dalam pandangan Heidegger itu bukan lagi waktu sebagaimana dalam filsafat sebelumnya, atau waktu dalam pengertian dalam pengertian yang kita pahami saat ini, jarum jam, bukan waktu seperti itu, bukan waktu digital, bukan juga waktu sebagaimana yang dipahami oleh filsafat sebelumnya, tapi waktu dalam pandangan Heidegger itu terkait dengan sejarah. Karena itu konteks, kita bicara konteks. Jadi saya dengan alam, saya dengan di mana saya hadir pada saat ini. Itu maksudnya. Jadi waktu di mana saya hadir pada saat ini. Jadi ketika saya berbicara di mana saya hadir pada saat ini, berarti saya berbicara di mana sejarah saya hadir pada saat ini. Itu menurut Heidegger yang penting, bahwa ya, ini satu bentuk satu bentuk pemaknaan yang baru terhadap sejarah, bahwa mungkin saya selalu menganggap enteng sejarah. Mungkin karena kita waktu belajar sejarah, yang kita belajar itu hanya si fulan lahir di sini, rumahnya di sini, anaknya di sini, hubungannya dengan ini begini. Tapi yang lebih penting dari sejarah ini adalah sejarah pemikiran. Kita sebenarnya memiliki relasi pemikiran, karena pemikiran adalah tidak pernah hadir begitu saja. Pemikiran pasti memiliki rentetan, sebagaimana tadi kenapa saya harus menjelaskan Heidegger dengan mulai dari Renaissance, kemudian masuk dengan sejarah pertama, tahap pertama, kedua, dan ketiga, untuk menjelaskan di mana posisi Heidegger pada saat itu. Di sini pentingnya Heidegger menjelaskan bahwa kita terrelasi dengan sejarah kita masing-masing. Nah, maksudnya begini. Dan relasinya dengan hermeneutika tadi, relasinya dengan fenologi adalah sejauh mana saya kontemplasi terhadap eksistensi tadi, keterbukaan eksistensi terhadap itu, sejauh mana itu tergantung kontemplasi saya terhadap realitas tadi. Karena itu waktu bukan lagi dalam pemaknaan sebagaimana filsafat sebelumnya yang sangat metafisika, dan juga bukan waktu dalam pemaknaan seperti waktu jam, dinding, dan seterusnya, tapi waktu kaitannya dengan sejarah. Saya yang hadir pada dalam ini, saya yang hadir pada konteks saat ini, saya yang hadir pada fenomena saat ini. Ini yang dimaksud dengan sejarah dalam pandangan Heidegger. Jadi bukan waktu dalam pemaknaan seperti yang ada pada metafisika sebelumnya. Ya, ada tanggapan? Bingung. Atau kira-kira bagaimana contohnya kondisi di mana saya tidak memiliki relasi dengan alam, atau kondisi di mana saya tidak menyejarah mungkin. Apa contohnya ketika saya larut dalam kesalahan, apa itu artinya saya tidak menyejarah? Kalau saya larut dalam keseharian, sibuk mengurusi aktivitas keseharian, apa itu artinya saya tidak memiliki waktu ataukah tidak menyejarah? Jadi katanya begitu, kalau kita larut dalam keseharian, itu bisa jadi kita tidak memiliki waktu ataukah tidak menyejarah ataukah tidak. Iya, ada selalu dihubungkan dengan bagaimana kita berkontemplasi dengan eksistensi kita. Jadi kapan kalau kita tidak berkontemplasi dengan eksistensi, saat itu kita sebenarnya tidak memiliki waktu, tidak mau waktu. Mungkin begitu kalau masalah ini. Ya, ada lagi dari teman-teman
Kalau kadang-kadang yang mau bertanya atau mengomentari. Ada sedikit. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada yang saya tangkap tadi kaitannya dengan peradaban. Saya ingin mulai dengan pernyataan yang mungkin agak retoris, yang saya sudah lupa siapa yang pernah mengatakannya, bahwa untuk melihat kemajuan peradaban suatu bangsa, maka lihatlah pada karya sastra yang dihasilkannya, atau sejauh mana bangsa itu merespon karya sastra. Nah, ada ulasan tadi dari Sokmor bahwasanya Heidegger menawarkan sastra sebagai jalan keluar. Nah, masalahnya kemudian ketika Ustadz Nur tiba-tiba membawa kita keluar dari situ kan, kira-kira gitu, langsung menawarkan bahasa agama dan bukan bahasa sastra yang kira-kira bisa menjadi solusi dari problem kemodernan sekarang ini, dengan fakta-fakta bahwa hampir seluruh perubahan peradaban yang terjadi di dunia ini selalu menggunakan bahasa agama. Seharusnya malam ini jurusan sastra itu tersinggung lah. Bahwa anak-anak sastra itu gelisah lah. Anda setengah mati kuliah, kemudian tidak ada guna-gunanya kan, kira-kira begitu. Tidak ada gunanya karena ujung-ujungnya tidak membawa kemaslahatan dalam berkaitan dengan membangun peradaban. Makanya saya sebenarnya agak gelisah juga, ya kan? Ya, agak gelisah dan butuh kepastian sebenarnya, ya kan? Antara bahasa sastra dengan bahasa agama ini seperti apa penegasannya, karena saya teringat dengan kemarin kan di Unhas ya, itu ketika Dr. juga mengatakan bahwa ada namanya sastra sufi kan, gitu. Dan kemudian Rumi sebagai representasinya ternyata oleh Prof. Abdul Qadir mengatakan bahwa yang mengutip Anne-Marie Schimmel yang mengatakan bahwa justru Rumi ini lahir di tengah kekacauan atau yang tidak berdimensi peradaban kan, keruntuhan kemanusiaan pada saat itu. Justru Rumi hadir dan kemudian sedikit banyaknya bisa membangkitkan kembali peradaban. Jadi saya hanya butuh kepastian dari ruang-ruang yang abu-abu ini antara bahasa agama dan bahasa sastra. Karena yang saya curigai nantinya kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang berhadapan-hadapan, padahal bisa berpelukan, bisa bersetubuh kan kira-kira antara bahasa agama dan bahasa sastra. Tepatnya mungkin seperti apa bahasa agama yang dimaksud dan seperti apa sastra yang kita maksud. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau tersinggung. Beliau adalah penggiat literasi yang luar biasa yang punya sejak 5 tahun dan membangun sastra. Jadi mohon maaf kalau ada jurusan sastra sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung tentang ini. Jadi berbicara tentang Heidegger adalah kita berbicara tentang fenomena sastra yang dia pahami, bahwa sastra yang dipahami adalah filsafat romantisme. Filsafat romantisme adalah filsafat yang hanya membangun terhadap perasaan, yang kemudian perasaan ini diungkapkan dalam bentuk satu bentuk karya sastra. Jadi apakah pernyataan ini menegasikan seluruh sastra? Sekali lagi bicaranya pada konteks kita bicara tentang membangun peradaban, kan? Dan bagi saya yang menarik pada Heidegger bahwa ketika dia menjelaskan bahwa untuk merubah peradaban kita harus merubah 3 hal. Pertama, definisi tentang eksistensi, definisi tentang hakikat, dan definisi tentang manusia. Tapi sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa untuk keluar dari nihilisme, sebagaimana yang dipahami oleh Heidegger, bahwa nihilisme Heidegger adalah keterjebakan metafisika dari
wujud dan mewujud atau eksistensi dan being. Karena itu jalan keluarnya adalah sastra. Tapi sekali lagi saya hanya membawa satu fakta yang real bahwa kalau kita berbicara tentang peradaban, tidak ada satupun peradaban yang dijadikan sebagai alat untuk merubah satu struktur sosial. Jadi saya tidak tahu kalau kemudian ditemukan ada satu bentuk perubahan peradaban ya. Jadi sekali lagi kita berbicara tentang peradaban, merubah satu peradaban itu melalui satu sastra. Karena sastra sekali lagi membutuhkan satu proses penjelasan. Yang kita butuhkan adalah justifikasi. Yang kita butuhkan adalah proposisi, yang kita butuhkan adalah penilaian. Nah, kecuali misalnya sastra kita perluas. Sastra bukan lagi sastra yang hadir pada Heidegger, ya kan? Sastra bukan lagi sastra yang hadir pada Heidegger, sastra yang hanya berpaku pada romantisme. Tapi sastra sudah keluar sebagai satu bentuk pengetahuan yang kemudian dijelaskan bahwa kalau kita lihat satu peradaban maka lihatlah karya sastranya. Kenapa dia bisa menulis sastra? Itu karena dia hidup dalam jadi orang sastra itu identik dengan kebun, keindahan, kan? Dia tidak identik dengan bom, senjata, kan? Sulit kemudian karya besar sastra hadir dalam suasana seperti itu. Dan Anda lihat kan Hafiz Shirazi, Sa'di Shirazi. Kalau Anda tahu Shiraz itu seperti taman kebun. Jadi sastra itu yang kemudian banyak di Persia, itu semuanya dari Shiraz, dan Shiraz itu kebun. Itu keindahan dan seterusnya. Nah, jadi kalau ingin diperluas sekali lagi ini kita berbicara dalam konteks membangun satu konteks peradaban, kan peradaban. Nah, kecuali sastra itu kita perluas bukan lagi dalam pemaknaan romantisme, tapi diikatkan dengan satu bentuk metafisika. Jadi karena semakin kesini, pasca Heidegger itu kan, setelah Heidegger kemudian melahirkan banyak filsafat, termasuk filsafat analitik, kemudian sekarang ini masuk filsafat bahasa sekarang ini lahir lagi kepada filsafat yang tokohnya Chomsky. Chomsky dia filsafat beraliran bahasa, turunan filsafat bahasa. Saya lupa istilahnya. Yang Noam Chomsky yang sekarang tokohnya itu juga menawarkan satu bentuk filsafat. Nah, filsafat yang bisa menjamah seluruh fakultas, gitu kan? Karena ada filsafat yang dia hanya menyentuh hanya alam imateri, tapi dia tidak bisa menjelaskan alam materi. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana kehidupan kita saat ini. Yang dijelaskan hanya alam imateri, tentang wujud, tentang ini realitas alam imajinasi, alam akal, alam roh, tapi dia sama sekali tidak bicara tentang bagaimana relasinya dengan kehidupan kita saat ini. Filsafat ini tentu juga tidak akan memberikan peradaban. Nah, sastra pun demikian. Jadi kalau kita bicara sastra, apakah ada satu bentuk sastra yang bisa terrelasi dengan seluruh disiplin pengetahuan? Karena bicara peradaban adalah kita bicara tentang seluruh disiplin pengetahuan. Karena tidak mungkin kita membentuk satu peradaban hanya membangun berhubungan dengan satu disiplin pengetahuan saja. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada satu bentuk sastra yang berkorelasi, berhubungan dengan seluruh disiplin pengetahuan? Dia sastra yang juga terrelasi dengan filsafat politik, sastra yang juga terkait filsafat sosiologi, sastra yang juga filsafat sosiologi, dan seterusnya. Jadi kalau bicara peradaban, jadi hanya ada dua pilihan kalau kita bicara peradaban. Apakah melalui jalan filsafat atau melalui jalan bahasa agama? Nah, cuma kalau kita lihat dalam sejarah, itu ada dua revolusi yang besar. Revolusi yang dibawa oleh para nabi, revolusi yang kemudian dibawa oleh para kaum filosof, sebagaimana yang terjadi dalam Prancis. Nah, filosof Prancis yang kemudian berhasil membangun revolusi, atau juga kita lihat di Iran yang kemudian berhasil revolusi dan membawa bahasa agama. Jadi ini realnya kalau kita bicara peradaban, sama sekali tidak menyinggung jurusan sastra. Itu kaitannya. Kita hanya bicara dalam konteks peradaban, karena saya juga menyusung Rumi ya. Rumi adalah menurut saya salah satu bentuk sastra yang bisa diangkat ke mana saja. Jadi saya bisa mengangkat Rumi kaitannya dengan modernitas, saya bisa bicara Rumi kaitannya dengan
manusia modern saat ini dan seterusnya. Jadi kenapa kita pilih Heidegger tadi, kita bahas Heidegger karena Heidegger membicara hampir seluruh bidang pengetahuan yang dia bahas. Dia bicara tentang politik dengan nasionalis sosialisme. Dia bicara tentang teknologi dan kritiknya teknologi. Dia bicara tentang peradaban. Dia juga bicara tentang kritik metafisika. Jadi hampir seluruh bidang pengetahuan yang menyusung peradaban tadi itu dia singgung, kan? Nah, cuma jalan keluar, sekali lagi, jalan keluar ditawarkan oleh Heidegger dengan menusung sastra. Jadi dia bicara tentang perubahan peradaban, kemudian satu sisi menawarkan sastra, itu tidak sinkron, gitu kan? Karena saya bicara konteks bukti dalam sejarah, gitu. Karena tidak ada perubahan sejarah, perubahan peradaban. Sekali lagi saya bicara peradaban, tidak bicara jurusan sastra. Bicara peradaban yang kemudian bisa memberikan satu bentuk perubahan kanda yang saya muliakan. Jadi mungkin ini mohon maaf, guru saya, beliau adalah Ali Syariati, dan karena itu ini yang sekali lagi tidak menyinggung sastra, karena menurut saya sastra punya posisi tersendiri ya. Jadi kalau kita berbicara di luar konteks peradaban, menurut saya sastra salah satu pelipur lara yang luar biasa, kan? Jadi kalau kita sedang frustasi dan ingin keluar dari kekacauan politik dan seterusnya, sastra adalah jalan terbaik. Dia adalah bisa menghadirkan kita kembali kepada eksistensi kita yang hilang. Sebagaimana Rumi, kenapa saya mengusung Rumi itu karena ingin kembali mengingatkan manusia tentang manusia dan kemanusiaannya, karena kebanyakan kita lupa terhadap manusia dan kemanusiaan kita. Kita terjebak pada apa yang ada di luar. Nah, sastra dengan sentuhan bahasanya itu kemudian bisa merubah individu yang dia bisa rubah, tapi tidak membangun peradaban. Tapi secara merubah individu itu saya mempercayai sastra. Karena dia lebih banyak relasi intuisi, bahwa dia beda dengan filsafat. Filsafat hanya sebuah bentuk pemikiran, dan ketika dia menerima belum tentu mengimani. Tapi sastra karena dia menyentuh batin manusia, menyentuh kolbu manusia, karena itu dia bisa teranjak, kan? Bisa dia berubah secara individu. Tapi sekali lagi, Kanda yang saya muliakan, kalau bicara tentang perubahan peradaban, mungkin itu tanda tanya, Kanda. Mungkin ini sebagai diskusi. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ustaz Nur. Tapi sebenarnya saya juga bertanya juga sih, sebenarnya misalnya dibilang untuk keluar ya pakai bahasa agama, artinya dalam bahasa agama pakai cara apa misalnya? Salah satunya pakai kitab suci. Kita sering baca kitab suci dan misalnya ada diksi, ada langunan tertentu. Bagi saya sih mirip seperti sastra, entah kalau dianggap sastra atau tidak. Ataukah dalam kitab suci banyak cerita-cerita yang semacam sastra, semacam novel, ataukah cerita yang punya alur cerita, punya plot, punya semacam sastra juga. Dan ada juga misalnya kalau kita kembali ke masalah Yunani tadi, dulu kan ada katanya dua sumber pengetahuan yang dibangun di Yunani, ada mitos dan ada logos. Mitos juga ternyata bisa membentuk peradaban. Mitos membangun dari mitos kita membentuk ritual tertentu. Maksudku seperti itulah, mitos bisa jadi sumber pengetahuan dan itu bisa mengubah. Kalau di Karen Armstrong bilang mitos bisa menghasilkan ritual dan ritual bisa menghasilkan peradaban misalnya, kemudian kebudayaan atau entahlah. Tapi mungkin kayak yang mau dijawab pertanyaannya, ada tidak sastra yang memberikan pengaruh terhadap peradaban atau membangun peradaban? Mungkin mau dijawab yang penanya tadi. Mungkin cukup di, mungkin maksudnya cukup untuk pertanyaan selanjutnya. Ya di belakang dulu, silakan. Ya kita masih berhubungan dengan yang tadi persoalan sastra. Saya juga tidak terlalu paham, cuma sastra sebagai pergerakan sosial
saya melihat ada contoh misalnya di Amerika Latin. Bagaimana? Siapa tokohnya? Banyak Ustaz. Octavio Paz, Paulo Freire. Terus untuk kelompok-kelompoknya misalnya gerakan Chiapas, ZLN, mereka mengusung moto-moto sastra. Kata adalah senjata. Satu kata satu peluru bisa menembus satu kepala, satu kata bisa menembus. Pertanyaan saya membangun peradaban. Sekali lagi pertanyaan saya bukan ini ya. Jadi saya tadi mengatakan menggerakkan. Jadi sastra sebagai menggerakkan individu, saya sepakat. Tapi membangun itu kan menggerakkan. Jadi konteks penggerakan itu oke. Makanya saya tadi sepakat. Kalau bicara tentang menggerakkan individu dengan sastra, dengan bahasa intuisi, bahasa rasa, dengan bahasa rasa bisa meningkatkan perasaan terhadap orang lain, saya sepakat. Tapi membangun, kalau bicara membangun, dia bicara masuk dalam seluruh dimensi pengetahuan, seluruh dimensi disiplin pengetahuan. Makanya pertanyaan saya adalah membangun peradaban, membangun, bukan menggerakkan, membangun. Jadi membangun satu peradaban itu adalah suatu hal yang lain. Jadi kan Heidegger dia memulai bahwa untuk merubah satu peradaban dia adalah pada definisi tentang eksistensi. Jadi Heidegger ini melihat pemanaan eksistensi sebelum Yunani, Yunani sebelum Socrates, kemudian Yunani pada saat Socrates, kemudian setelah itu masa skolastik dan sampai Descartes. Itu setiap fase ini adalah makna wujud berbeda. Dengan berbedanya makna wujud sekaligus memberikan satu pemaknaan yang baru terhadap pemikiran, dengan memberikan satu bentuk baru terhadap pemikiran, peradaban itu berubah. Jadi intinya adalah memberikan satu bentuk baru pemikiran, merubah pemikiran dengan melalui jalan eksistensi. Coba pertanyaannya, kenapa harus ke sastra? Sastra kalau merubah individu, saya sepakat. Kita bicara dalam konteks peradaban, ya, yang lebih luas, yang lebih konteksnya dalam ranah sosial, kan? Seperti itu. Tapi kalau kemudian menggerakkan, kemudian merubah perasaan dan seterusnya, itu saya sepakat. Saya sepakat. Dia satu jalan untuk, karena sastra sebenarnya intinya adalah bagaimana dia mengoyak eksistensi kita, bukan merasakan apa yang kita alami. Kemudian kita bisa seirama, semelodi dengan apa yang kita rasakan. Kita bisa memindahkan perasaan kita terhadap orang lain melalui sastra. Dengan itu kita bisa menghidupkan perasaan orang lain. Tapi hanya sekedar itu kalau menurut saya dalam sastra. Tapi untuk keluar lebih jauh, membangun satu bentuk peradaban, itu butuh perangkat yang lain. Sebagaimana Heidegger yang dia tawarkan. Jadi karena Heidegger ini pemikiran, bukan pemikiran. Jadi kecuali misalnya ada sastra itu, tapi filosofi pemikirannya kita bangun dahulu. Jadi filosofi pemikirannya kita bangun, kemudian kita tuangkan dalam bentuk sastra, itu mungkin. Kalau pembahasannya seperti itu, karena seperti Heidegger yang dia saksikan tadi bahwa merubah definisi eksistensi. Dengan merubahnya eksistensi berarti dia pemikiran. Berubahnya pemikiran, berubah peradaban. Berarti intinya pada pemikiran. Pemikiran adalah worldview, pandangan dunia. Itu kan pandangan dunia. Pandangan dunia ini mesti diterjemahkan. Nah, apakah bisa pandangan dunia ini bisa diterjemahkan dalam bentuk sastra? Ada tanggapan? Apakah saya tahu sedikit tentang Heidegger bahwa dia menyukai rumah kayu. Saja. Selain itu saya asing dengan Heidegger. Jadi saya mengandai-andai, mencoba kalau bukan tidak jatuh fitnah atau mencoba memberikan tuduhan, apakah Heidegger ini memilih jalan sastra karena mungkin memandang bahwa dengan sastra orang mengingat kedirian. Iya. Dalam proses penciptaan dan pemaknaan ada proses penciptaan. Apakah dia memilih sastra sebagai jalan keluar karena alasan seperti itu? Ya, tadi saya jelaskan kenapa Heidegger memilih sastra, karena dia ingin keluar dari nihilisme metafisika. Nihilisme metafisika. Jadi untuk menjelaskan realitas ini, karena
Heidegger tidak lagi meyakini tentang metafisika, karena metafisika kita jebak pada nihilisme. Nihilisme dalam pengertian kita jebak, kita mencari wujud, tapi yang kita jelaskan adalah maujud. Karena itu jalan keluarnya adalah dia memilih jalan sastra, sebagaimana Nietzsche. Jalan keluar untuk keluar dari nihilisme yang dia itu keluar dengan musik. Kan? Dua-duanya saya bertanya baik pada Nietzsche maupun Heidegger, apakah musik dan sastra ini membangun satu peradaban?